Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sekalian mau share awal mulanya aku kena batu empedu. Nah, pertamanya juga aku nggak tahu ya kenapa aku bisa kena batu empedu. Jadi aku mulanya itu ciri-cirinya itu aku mengalami seperti mah asam lambung, percis itu asam lambung banget. Jadi setiap aku minum kopi yang bersantan, terusnya terlalu banyak makan yang berlemak, aku selalu merasa kembung, perutku tuh besar seperti hamil. Nah, kalau udah kambuh itu seperti itu, besar kayak hamil, keras, susah semua. Nah, terus itu aku alami sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, pada akhirnya di bulan April Mei aku mengalami peningkatan rasa sakit itu berlipat ganda. Jadi yang tadinya habis mual aku minum jahe gitu ya, minum jahe campur gula gitu sedikit, terus aku minum, terus aku bisa reda lagi, biasanya seperti itu. Nah, di bulan April Mei itu setiap aku obatin itu udah nggak kena lagi. Selalu aku nggak berhenti muntah, pokoknya nggak enak sekali. Lalu aku selalu pada akhirnya aku pergi ke rumah sakit juga, ke IGD, agar dapat pertolongan pertama. Lalu sama mereka diberikan obat, diinfus dan sebagainya. Alhamdulillah reda. Setiap reda pulang. Aku ngelakuin itu udah 3 kali dari April ke Mei itu. Waktunya tuh cepet banget karena setiap aku makan biasanya tuh nggak langsung kambuh, ini kok kambuh gitu. Nah, aku juga bingung, selalu aku langsung ke IGD. Nah, pada yang ketiga kalinya aku ke IGD, dokter itu di IGD bilang, ibu udah menikah, udah punya anak, sudah. Saya tuh ngalamin sakit terus, dok, seperti ini, kenapa ya? Terus di akhir-akhir ini dari bulan Januari sih tepatnya, dari Januari itu saya mengalami di belikat ini bagian kanan itu terasa sakit sekali, seperti pegalnya tuh pegal banget. Dipijitin hilang, nanti begitu lagi, mungkin asam urat kan gitu, pikirnya seperti itu. Tapi dites asam urat nggak ada sama sekali asam urat, dan aku awam sekali kan, bingung gitu, dok, gimana nih, aku bilang gitu, kenapa aku ngalamin sakit seperti itu gitu. Dan itu rasanya, apalagi kalau lagi kambuh ini, rasanya tuh sakit semua sampai ke belakang tuh, itu sakit banget kayak orang mau melahirkan. Lalu dokter bilang, menurut saya ibu harus USG karena sepertinya ibu terkena batu empedu. Kaget dong dibilang batu empedu. Apa batu empedu? Yang kita tahu kan, yang aku tahu sendiri nih pribadi itu kan batu ginjal gitu. Ini batu empedu. Apa batu empedu? Batu empedu itu ciri-cirinya yang ibu rasakan, pegal di belikat, terus kemudian ibu sudah melahirkan, usia ibu di atas 30 tahun begitu. Nah, itu ciri-cirinya. Coba nanti ibu nanti kita USG aja, dia bilang gitu. So aku pikir-pikir, karena besok kan mau lebaran ya, iya, 1 hari sebelum lebaran itu aku lagi di IGD. Gimana ya, aku sih siap-siap aja, cuma kan aku mau lebaran dulu kan gitu. Dok, aku pulang aja dulu, nanti habis lebaran insya Allah besoknya aku kesini langsung ke dokter penyakit dalam. Dokter oke, ya udah ACC, tapi bener dikerjain ya Bu, soalnya kenapa, kalau ibu nggak lakuin itu percuma, ibu nanti kalau kambuh ke IGD disuntik lagi, diinfus lagi, sembuh itu sama aja kayak ibu kayak pakai morfin aja begitu.
setelah diobatin enak, tapi nanti begitu lagi kayak ketagihan gitu, jadi kan nggak tahu sebab masalahnya, jadi harus di USG. Aku pikir ya juga sih gitu kan. Ya udah dok gitu, nanti aku janji deh aku balik lagi, kan aku juga penasaran kan sama penyakitku, karena setahu aku nggak punya emah, nggak punya asam lambung, kok tiba-tiba aku jadi punya asam lambung kayak gitu kan. Nah besoknya aku lebaran masih dalam keadaan sakit. 1 hari setelah lebaran aku putusin aku untuk check up ke dokter penyakit dalam. Lalu aku bilang sama dokter penyakit dalam kalau aku mungkin didiagnosa batu empedu. Dokter nggak mikir lagi, nggak pikir panjang lagi, langsung tulis rujukan untuk ke USG, ke radiologi untuk cek darah dan sebagainya. Bener aku dicek darah dan sebagainya. Rasa sih deg-degan, cuma pikir kayaknya salah diagnosa kali ya, masa sih punya batu empedu, tapi ya bisa jadi juga kan gitu kan. Nah pas sudah cukup lama juga sih ya, aku saranin sih nggak usah pakai BPJS untuk kalau mau kita cepet tahu USG-nya apa hasilnya, itu lebih baik kita pakai pribadi aja. Kalau udah pribadi itu cepet keluarnya. Udah habis dicek darah aku nungguin tuh ada 1 jam ya, terusnya radiologi nggak cukup 1 jam, itu aku nunggu besoknya lagi baru bisa diambil. Tapi saat di USG itu deg-degannya itu seperti orang mau melahirkan, karena sendirian di ruang itu diperiksa. Dan gak enaknya itu dan mahalnya itu karena kita harus ada tambahan di PCR ya, itu yang gak enaknya itu di situ ya, karena harusnya uangnya sekian jadi tambah sekian karena masih masa pandemik seperti ini kan. Lalu aku diperiksa deg-degan juga berkali-kali, itu dokter lama sekali ya, kan memang bahaya juga kalau dia asal diagnosa kan. Coba miring bu, nah, udah dimiring segala macam, akhirnya jadi ketahuan semua penyakitnya kan. Dan alhamdulillah aku sih masih bersyukur aja deh, Allah udah kasih petunjuk sakit aku selama itu apa. Ternyata bener bu, ibu punya ada sesuatu, tapi nanti lihat aja deh hasilnya, nanti dokter aja yang menjelaskan, dokter penyakit dalamnya. Ya udah deh, aku sih masih yang ini aja ya, positive thinking gitu, nggak mungkin lah. Lalu besoknya aku balik lagi ambil hasil radiologiku nih, aku ambil, dikasih kayak gini kan tuh ya, hasilnya aku dikasih kayak gini. Yang ngerti juga enggak lah ya, orang awam nggak paham juga, cuman menerka-nerka aja. Di sini ada tulisannya, ternyata bener aku punya batu empedu sebesar nih kelihatan nggak, 0,9 sampai 1,2 cm ya. Aku ada batu empedunya seperti itu. Kaget sih, sedih. Kalau dibilang sedih ya sedih, tapi aku ini orangnya memang orang yang nggak pernah mau menyalahkan Allah, apa yang Allah udah kasih ke kita itu kita mampu lewatinnya. Satu, kedua, aku selalu positif sama Allah, karena Allah kan bilang kalau kamu aku tergantung pemikiranmu gitu kan. Kalau pemikiranmu buruk ya pasti buruk gitu kan, tapi kalau pemikiranmu baik tentangku ya pasti aku selalu baik tentang untuk dirimu ya, aku berpikir baik lah. Kenapa Allah kasih kasih tahu penyakit ini? Karena Allah tuh sayang sekali sama aku, karena aku tuh biar tahu cepet-cepet disembuhin ya. Cara Allah seperti ini, dengan cara apa? Dengan cara operasi kan gitu kan. Lalu aku dari penyakit dalam dirujuk, itu dokter nggak ngomong apa-apa. Ibu punya batu empedu, ibu saya rujuk langsung ke dokter bedah kataku gitu kan.
digestif, bedah digestif. Lalu besoknya aku kesana lagi. Itu benar-benar nguras waktu banget ya, tapi ya udahlah, daripada kita penasaran juga, daripada kita bingung juga sama penyakit kita ya kan, ya udah akhirnya aku kesana lagi ke dokter bedah digestif. Dan di sana beliau bilang, ibu nggak ada lain, nggak bisa sembuh dengan obat dan sebagainya, ibu harus operasi, kalau bisa besok kita laksanakan. Kaget dong, secepat itu kah aku harus dioperasi kan gitu ya. Ya dengan mata yang berkaca-kaca, masih belum nyangka ya beneran ada batu di empedu aku. Seburuk itukah aku makan, konsumsi dan sebagainya. Dia bilang itu adalah kolesterol yang menumpuk ya. Memang buruknya di aku itu, aku orangnya nggak suka minum air putih. Minum air putihku tuh dikit sekali, jadi aku ganti, aku seringnya minum teh dan sebagainya. Dan dokter bilang kalau kolesterol itu ya jangan diikat pakai teh, jangan diikat pakai yang manis-manis, ya makin ngiket dia. Nah itu makanya ini buat share aja buat teman-teman, kalau bisa yang berkolesterol itu dikurangi sekurang-kurangnya ya. Terus teman-teman, habis dari situ aku bingung, aku mau dioperasi atau gimana. Aku share juga sama suamiku, gimana dong, sharing kan, operasi nggak, apa mau herbal gitu kan. Aku yaudah dok, kita pikirin dulu di rumah gitu. Akhirnya ya udah kita pikirin di rumah.